Ya, halo teman-teman, berjumpa lagi dengan channel saya Dandov 91, yang mana hari ini saya kembali berbagi pengalaman untuk race ketiga saya atau balapan ketiga saya, yang mana kalau boleh dibilang ini adalah balapan terbaik saya sejauh ini, meskipun masih belum bisa membuahkan podium. Tetapi sebelum itu, terima kasih untuk support dari teman-teman yang sudah komen kemarin, juga memberikan ilmu, berbagi pengalaman, juga di komen, memberikan support, pengalaman, ilmu, yang mana ilmunya saya terapkan dan masukannya coba saya terapkan di balapan ketiga saya ini, ya. Yang mana di sini pengalaman pertama untuk bermain tim, ya, dengan 2 trek kembar. Nah, yang mana di sini kami saling bertukar pikiran bersama rekan. Selain itu juga membuat kesepakatan untuk yang bermain di trek A siapa, kemudian bermain di trek B siapa. Jadi bermain tim ini ternyata benar-benar membutuhkan kerjasama dan kekompakan, sehingga ketika sudah dibagi tugasnya, misalnya seperti saya kemarin berbagi tugas, saya di trek A sedangkan rekan itu di trek B. Nah, situ kemarin itu untuk pengalaman pertama saya bermain tim. Nah, di sini kemarin diselenggarakan di YMS Tamiya, Jalan Pisan, ya, kalau nggak salah. Ya benar, Jalan Pisan. Nah, di mana di sini layoutnya teman-teman bisa lihat di video ini, sedikit video. Nah, di sini ada setelah start itu ada slope, kemudian ada juga table top di menjelang finish. Nah, di situ. Tetapi dari semua itu yang paling sulit adalah saat melewati tabletop. Saat melewati slope. Itu yang paling sulit. Nah, karena ya mobilnya di situ sering kelontang, seperti yang teman-teman lihat di video ini. Banyak mobil-mobil juga yang kelontang pas ketika melompati slope. Ya, nah, kebetulan kemarin saya juga banyak lontang di slope ini karena saya terbawa emosi adalah saya ingin cepat-cepat menjalankan mobil saya terus. Jadi gimana ya? Jadi nggak sabaran gitu loh. Jadi ingin gas terus. Tetapi sampai 10 kupon ternyata tidak ada yang masuk satupun. Ya udah, saya berpikir sejenak, ini harus sabar. Kalau nggak sabar nih nggak dapat ini. Kalau nggak sabar nggak dapat. Akhirnya saya sabar, menganalisis apa yang membuat mobil ini kelontang saat di slope, terutama di slope. Mau di track A atau di track B atau di C itu sama aja, ya mencolotnya atau mencelatnya, kelontangnya itu tetap di slope-nya itu. Nah, saya berusaha menganalisis apa sih yang membuat mobil ini kelontang atau keluar saat slope
Nah, seperti yang teman-teman lihat di video itu, slope-nya memang susah teman-teman. Nah, saya menganalisis, ternyata ada beberapa faktor settingan yang membuat mobil ini tidak bisa tidak bisa melewati slope itu. Nah, pertama adalah yang saya lakukan adalah mencoba merubah sendernya, yang mana untuk yang awalan kan itu pakainya yang sender kanan. Kemudian coba saya rubah ke tanpa sender, sama aja. Rubah lagi sender kiri, sama aja. Berarti ada yang salah, masih ada yang salah. Kemudian untuk selanjutnya saya analisis adalah ban. Nah, untuk ukuran ban ini sudah betul, udah saya beli kemarin itu, yang kita rakit bersama itu kan saya beli baru, itu sudah ukurannya adalah ukuran ban depan itu agak lebih besar daripada yang belakang. Nah, jadi aman. Nah, kemudian coba saya lihat apa sih yang buat mobil ini nggak bisa lewat. Untuk gear, memang dari awal saya menggunakan gear coklat hitam. Nah, kemudian saya coba turunkan ke coklat merah, tetapi sama aja dengan voltase 134, tetapi sama aja mobilnya tetap keluar dari jalur atau kelontang di tempat yang sama, yaitu di slope. Misalnya saya masuk di jalur A, saya nanti kelontangnya ketika dia pindah jalur B. Nah, di situ itu terus masalahnya. Akhirnya saya coba turunkan gear ke mana, coklat merah, itu ya tetap lontang, kekencengan lontangnya karena kekencengan. Analisis yang selanjutnya, akhirnya saya coba turunkan voltase ke 127. Nah, ke 127 ternyata mobil lumayan sudah bisa lewat di slope, tetapi masalahnya ketika melewati table. Nah, seperti biasa, tablenya pasti nyangkut. Akhirnya kusut juga kan, akhirnya ya bingung juga apalagi yang harus di setting. Untuk IC settingan seperti ini itu aman, tidak ada terkendala untuk di IC. Dengan baut sedikit derajat itu tidak ada kendala untuk di IC, dan yang lainnya settingannya standar lah, jadi tidak ada banyak yang berubah, semuanya ya standar bawaan rakitan. Nah, kemudian pokoknya tidak ada yang berubah. Akhirnya saya coba cek di shaft, ternyata mungkin shaft juga berpengaruh. Akhirnya saya ganti, saya coba shaftnya yang mepet sekali, jadi hampir tidak ada celah. Nah, jadi shaftnya hampir tidak ada celah seperti ini. Nah, jadi dia kalau dimajuin atau mundurin ini dia hampir tidak ada celah. Tapi gimana caranya supaya bisa tetap loncat? Nah, ini contohnya, ini shaft ini sudah saya setting, sudah saya buat ya berdasarkan contoh-contoh video yang sudah saya tonton. Nah, ini pokoknya ini ternyata loncatannya berpengaruh teman-teman. Bener, ban depan agak besar, kemudian shaft itu ternyata berpengaruh sekali di lompatan. Nah, dan yang tidak kalah berpengaruh adalah di motor atau di dinamo. Nah, kemarin saya pakai 2 dinamo, semuanya saya pakai. Yang mana saya coba semua, itu yang paling enak yang mana ya?
semuanya saya pakai, pokoknya dinamo saya pakai semuanya. Itu yang paling enak yang mana, pokoknya seperti itu. Kalau saya tipenya adalah asalkan mobilnya itu enak, mau di kecepatan berapapun kayaknya nggak begitu masalah ya, karena saya nggak punya speed checker. Nah jadi berdasarkan insting aja, jadi ya lihatnya berdasarkan lap time-nya aja, kira-kira cukup ngunci ya udah ya. Terkadang ada motor kita yang kita olah itu dia motornya cenderung liar, sulit dikendalikan. Kemudian juga motor yang cenderung bener-bener kita dapatnya enak untuk dinamo, katanya kayak gitu. Tapi kalau menurut saya, kalau saya ngeliat sih ya sama-sama aja gitu loh motornya. Tapi memang ada beberapa kondisi dimana karena kayak dua motor ini, nah dua dinamo ini ada perbedaan, yang mana yang ini dia lebih liar. Maksudnya lebih liar itu dalam artian apa ya, kalau orang-orang anu kan torsi atau apa ya, pokoknya mobilnya itu habis lompat dia langsung narik wes gitu. Nah sehingga resiko apa namanya kecenderungan kelontangnya lebih besar. Kemudian juga mobil yang enak, saya nggak tahu yang membuat enak itu apa, juga nggak tahu, cuma enak gitu. Ada udah kita break in, dijalankan ya enak itu kan ada. Nah ini saya pakai dua-duanya. Nah akhirnya saya nemu, kalau nggak salah ini kemarin motornya dan ini yang untuk saya mainkan ini enak. Kemudian ini saya simpen. Nah saya simpen nggak asal simpen, saya titeni ini di voltase berapa. Ternyata ini kemarin enaknya itu dia di gear coklat merah di voltase 129, saya ingat banget. Nah kemudian kalau untuk yang ini cenderung lebih liar, jadi saya pakainya di 127. Nah yang mana yang untuk saya cari kupon babak pertama itu di menggunakan motor ini saya pakai untuk mencari kupon babak pertama. Kemudian di akhir babak pertama, di akhir babak pertama itu dinamo yang ini kemudian saya pakai lagi. Nah untuk mengatasi di babak atas. Nanti ketika di babak atas udah saya fokusnya pakai yang ini, pikir saya kayak gitu. Nah terus juga saya titeni juga dinamo ini cocoknya pakai, misalnya baterai kita punya 4 baterai, kita punya 4. Nah kita punya 4 baterai. Saya kemarin menggunakan strategi seperti ini teman-teman, kita punya 4 baterai. Nah kita juga punya 2 dinamo seperti ini. Nah untuk settingan gear dan lain-lainnya, yang penting kalau menurut saya yang penting ban depan agak besar, shaft sudah mepet, shaft yang ini sudah apa namanya sudah mepet sekali, jadi nggak ada rongga, dia hanya sedikit aja. Itu untuk lompatan tidak masalah, tinggal mencari motor terenak supaya nanti dia bisa lompatan dan semuanya dia bisa intinya kerjasama gitu loh, antara baterai sama dinamonya. Nah untuk dinamo ini kemarin saya niteni, jadi niteni dalam artian misalnya yang ini itu dia lebih enak pakai baterai yang ini atau menggunakan baterai yang ini. Nah itu teman-teman besok bisa mencobanya, itu saya nyaman yang mana. Misalnya kalau yang ini ya nyaman pakai ini dan mobilnya itu bener-bener nyaman, sudah dapat misalnya 5 kupon berturut-turut. Nah itu teman-teman simpan aja, tapi sambil dilihat lap time-nya. Kalau lap time-nya misalnya di
misalnya limitnya 1755 misalnya limitnya. Tapi pakai dinamo ini sama baterai ini mobilnya enak, bisa ngunci di 16 gede, misalnya di 1690 atau 1695. Nah itu kalian simpen aja ini mobilnya, dinamonya simpen sama baterainya disimpan, jadi jodohnya ini. Nah untuk persiapan di babak kedua, jadi yang untuk nyari kupon yang ini sama yang ini. Nah gitu, biasanya kemarin saya gunakan cara seperti itu. Untuk mobil saya hanya pakai hanya pakai yang ini tok, hanya pakai yang ini. Yang ini kemarin tidak saya pakai karena ya nggak apa-apa pakai ini. Saya coba pakai satu mobil, ternyata bisa tembus sampai ke babak atas. Kemarin alhamdulillah itu bisa lolos sampai ke babak berapa kemarin tuh, 1, 2. Kami banyak ambil kupon kemarin itu, banyak dapat kupon itu di babak kedua. Di babak pertama itu kami dapat 24. Nah, kami dapat 24 kupon. Kemudian lumayan, di babak kedua tidak begitu mengecewakan. Malah ini yang terbaik menurut saya selama ini. Sejauh pertandingan ini saya dapat, tim kami waktu kemarin itu dapat 12 kupon di babak kedua. Nah kemudian di babak ketiga, babak kedua itu kami dapat 12 kupon. Kemudian di babak ketiga, ya wajar kan ya kalau berkurang karena kan 2 track yang berbeda. Jadi di kupon selanjutnya itu kami dapat 6 dilalah waktu itu untuk ke babak ketiga. Nah di babak ketiga kan kami dapat 6 itu. Kemudian di babak keempat kami jadi dapat 3. Nah di babak keempat ini itulah yang namanya bukan rezeki ya. Jadi mau seenak apapun itu mobilnya, kalau memang bukan rezekinya ya ada aja gitu. Kemarin kita memang nggak pengalaman untuk di babak atas, terutama untuk di babak keempat ini kami memang tidak ada pengalaman karena kupon semakin berkurang kan. Jadi kupon kami itu tinggal 3. Nah ketika tinggal 3 itu memang di babak atas kami nggak pengalaman, dalam artian kami panik gitu loh. Sampai babak ini panik dalam artian kok dilalah. Waktu itu kami itu dapat pertama nomor 1 gitu ya, tapi tulisan satunya itu seperti 7. Mungkin karena kami kelelahan atau apa ya, dan kami nggak dengar gitu, maksudnya nama tim kami dipanggil, taunya ya kami 7 gitu loh. Nah ketika sudah giliran ke-7, majulah saya di track A pakai mobil ini. Ketika sudah maju, loh kok ada 2 nggak 7-nya. Ternyata yang dicek punya saya itu angka 1, akhirnya hangus, 1 kupon ini hangus. Nah kita tinggal punya 2 dilalah, yang 1 di track A, yang 1 di track B. Nah kan jadinya tidak ada sinyal. Biasanya kan kalau sudah pertandingan panjang gitu kan biasanya ada sinyal kalau dinamo itu mulur atau motor itu mulur. Misalnya seperti ini kemarin di 127 itu di babak 4 di babak ketiga itu ada, sudah dikasih kode sebenarnya. Ketika di table mobilnya kelontang. Nah biasanya kalau itu kan udah dikasih kode kalau voltasenya sudah mulai agak diturunin lagi karena dinamonya sudah mulai mulur. Nah untuk yang di babak keberapa itu, sebelum babak keempat kok dia di babak ketiga. Nah kita tahu mulur berarti voltasenya kita turunkan. Oke turun, jalan ngeng lagi gitu.
Nah, karena kecerobohan tadi, akhirnya kita nggak ada kesempatan atau nggak dapat sinyal kalau mobil ini kekencengan gitu loh. Nah ya udah akhirnya kita semua ya pasrah. Bener, ternyata yang di track B juga tidak bisa. Kemudian giliran saya tinggal kupon terakhir itu, karena kupon yang pertama itu sebenarnya bisa kita buat untuk sinyal ini mobilnya ini kekencengan atau enggak, kan bisa dicek di situ. Tetapi ketika giliran saya di track A itu yang di urutan ke 10 itu di babak ke 4 mau cari kupon babak kelima, ternyata bener mobilnya kekencangan. Nah jadi di slope itu akhirnya mobil kami lontang dan perjuangan harus berakhir di situ. Tapi tidak apa-apa, itu bagian dari pengalaman ya. Di samping itu juga race ini juga termasuk race yang sangat baik menurut saya, karena bener-bener enak mobilnya. Padahal menurut saya tracknya agak sulit ya, bukan agak sulit, terutama untuk yang di slope itu bener sulit sekali itu untuk mencari settingan. Tetapi saya tidak banyak rubah, yang saya mainkan hanyalah di dinamo sama baterai. Sudah untuk yang settingan gear tetap saya pakai gear coklat merah sampai akhir. Shaftnya juga pokoknya mepet, bannya pokoknya yang depan itu agak besar. Tetapi mobil saya agak sedikit sender kiri, mobilnya ini agak sedikit sender kiri. Jadi kan biasanya kalau kita beli itu kan ada tanda, nah seperti biasanya kalau kita beli itu kan ada tandanya, nah gitu. Nah kan ada tanda, nah tandanya ini titik-titiknya saya pindah ke sebelah kiri gitu teman-teman. Jadi ya alhamdulillah bisa lolos sampai babak 4. Itu menurut saya luar biasa untuk pertandingan tim. Kemarin itu kalau nggak salah tuh ada sekitar 40 tim kalau nggak salah itu. Wah, saya sebagai pemula itu bangga sekali udah sampai babak 4 gitu ya wes. Wah, luar biasa babak 4 gitu. Apalagi kalau misalnya bisa sampai babak 5, wow, luar biasa. Tapi ya mungkin disuruh nyari pengalaman dulu kali ya. Jadi nggak apa-apa, kita coba lagi selanjutnya, di race selanjutnya, entah individual atau open race, tim lagi, pokoknya kita terus nyoba, kita terus belajar gitu teman-teman. Jadi untuk dinamo kemarin tetap saya semprot ya kayak orang-orang biasa, habis main tetesi semprot gas lagi, tetesi semprot gas lagi. Tapi ya itu tadi triknya adalah saya mencari dinamo ini nih cocoknya pakai baterai yang mana gitu. Nah itu saya dapat pengalaman lagi di situ. Seperti itu ya, luar biasa ya, alhamdulillah bisa sampai ke babak 4. Meskipun di babak 4 harus kelontang dia, karena itu tadi, karena kita kurang pengalaman juga. Jadi ya seperti itu. Untuk mobil juga saya hanya pakai satu mobil ini sampai ke babak selanjutnya, karena saya mau ganti mobil juga nggak berani, karena settingan yang enak kemarin itu pakai yang ini, mobil yang enak kemarin settingannya pakainya yang mobil ini, settingannya biasa, nggak ada yang aneh-aneh, standar semua, pokoknya standar semua. Gearnya merah coklat, shaftnya ya yang seperti tadi ya mepet, nggak ada yang berubah. Kemudian untuk roller juga agak nah ini sedikit dimiringkan ke depan, jadi sedikit ada derajat seperti itu. Roller belakang juga biasa, nggak ada yang signifikan dirubah. Ini sama sekali nggak ada setting ini sama sekali, jadi disesuaikan aja sama tracknya. Jadi intinya nggak ada banyak yang saya setting rubah, hanya kemarin banyak main di voltase ya, hanya banyak main di voltase aja saya kemarin. Tapi ya alhamdulillah bisa. Semoga di race selanjutnya juga bisa
seperti ini, dan juga bisa beruntung. Untuk oli yang saya pakai ya seperti biasa, oli ini beli juga saya di online, Oli Boy. Nah, kayak ini beli dapat paketannya, jadi kalau beli sudah dapat ini, jadi hanya pakai ini. Kemudian semprotannya juga standar, pakai yang ini aja. Saya pakai yang standar dulu karena yang sering dipakai kan ini. Nah, jadi pakainya yang seperti ini jadinya akhirnya. Jadi nggak ada yang spesial settingannya, enggak, hanya settingan biasa, tapi bisa lewat lah, yang penting itu. Nah, saya nggak tahu kuncinya di mana, tapi yang saya terapkan kemarin adalah yang seperti itu. Pokoknya shaftnya mepet, ban depannya agak besar, udah nggak ada lagi, hanya itu aja. Baru main di dinamo. Nah, syukur-syukur sebenarnya kalau teman-teman atau saya besok mau menyediakan 4 motor atau 4 dinamo, itu nanti mau saya cari yang mana yang paling enak untuk disimpan di babak ke atas ya, misalnya gitu. Nah, misalnya di babak 2 pakainya yang ini, 23 pakainya yang ini, kemudian nanti di 45 mungkin pakainya yang ini. Ya, pokoknya cari yang nyaman, itu ya, nyarinya pas yang di babak 1. Kira-kira dinamonya bisa ngunci di lap time berapa, kayak tadi yang 17.55 bisa ngunci di 16.95 gitu. Sudah bagus banget itu udah kenceng banget itu kemarin mobilnya, udah kenceng. Menurut saya itu mobilnya udah kenceng, meskipun ada yang lebih kenceng lagi, tetapi stabil di situ, aman, yang penting nggak lontang. Nah, seperti itu. Nah, begitu teman-teman untuk pengalaman saya kemarin. Jadi tidak ada masalah yang begitu banyak ya, tetap seperti biasa. Tetap kalau main Tamiya kan pasti itu nanti kelontang itu tetap pasti ada. Cuma saya yang belum pernah mencoba itu adalah untuk mencari BTO, karena terus terang saya takut untuk mencari BTO dan nggak tahu settingannya. Kalau nyari BTO itu settingannya seperti apa gitu loh, saya nggak tahu. Karena mobil saya aja, saya gas baterai 1 voltase 134 aja sudah kelontang terus gitu loh. Kalau untuk yang yang BTO nggak tahu gimana itu caranya mereka mencari, yo saya nggak tahu, masih belum dapat caranya piye gitu. Nah, terus ada satu yang menarik kemarin itu adalah mobil saya itu ketika melewati slope, itu dia mobilnya itu loncat mobilnya itu seperti ini ya, misalnya nih slope, mendaratnya gini. Nah, gini. Sebenarnya mana kayak kelontang tuh kan bisa 2 kali gini kan. Jadi itu yang bikin kelontangan tadi tak gini. Tapi kemarin pas settingan saya yang sempurna itu, sempurna. Settingan tepat, maksudnya bukan sempurna, settingan yang tepat itu pas, mendaratnya pas. Gini. Jadi mendaratnya nggak gini, juga nggak gini. Mendaratnya gini, pas seperti ini. Tetapi ada mobil, banyak mobil dari racer Tamiya lain itu ketika habis loop bisa nuki kayak gini. Habis loop bisa nuki kayak gini, terus jalan gini. Nah, itu nggak tahu tuh caranya gimana, itu saya nggak tahu. Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu tuh caranya, mungkin saya boleh dikasih tahu ilmunya itu seperti apa gitu. Mobilnya itu bisa turunnya itu nggak gini, tapi turunnya gini ya. Dan pas bisa masuk habis dari slope kan gini, slope dan bisa masuk. Habis itu kan habis slope itu kan tikungan ke
ke kanan. Nah, sing marak ke kelontang itu kan gitu. Gini, mobil belum siap, tikungan kanan, jadi dia langsung mencelatnya gini, terbalik gini mobilnya. Nah, gitu. Kalau mobil saya kan kecepatannya kebetulan pas, jadi mendaratnya pas, langsung bisa masuk ke tikungan, gitu. Nah, crasher yang lain ada yang maksudnya gini, set, langsung masuk dia, set. Jadi turunnya tuh nggak gini, tapi bisa gini tuh loh. Nah itu gimana? Apakah itu bannya saking gedenya atau gimana juga kurang tahu. Atau perpaduan apa itu, mungkin ada yang di setting atau gimana, atau akarnya ada yang setting juga saya nggak tahu, karena saya tidak terus terang tidak bertanya, karena masih belum, tidak kenal gitu loh. Jadi hanya mengamati saja gitu. Nah seperti itu yang jadi pertanyaan saya sih gitu. Nah, tapi alhamdulillah kemarin bisa bermain dengan baik teman-teman. Ya intinya adalah pengalaman saya seperti itu kemarin. Jadi sudah dapat pengalaman banyak lagi, kemudian bisa memanage dinamo. Oh ini cocoknya pakai yang ini cocoknya pakai yang ini. Itu sudah mulai bisa terkonsep untuk saya gitu. Nah bahkan teman-teman semoga di race selanjutnya bisa lebih baik lagi. Untuk kalau sekrut saya sempat kena di ban, itu bannya terlalu besar. Mobilnya yang saya pakai ini, tetapi ban juga tetap saya tukar-tukar kan kemarin tuh sama yang ini, itu saya tukar-tukar dua ini. Nah ketika pakai yang ini masuk, itu kena sekrut kebesaran. Ini sudah saya kecilkan, nggak pakai alat apa-apa, hanya pakai model cutter aja saya kecilkan ini bannya. Itu cuma belum saya ukur lagi ini berapa itu, karena masih belum punya skate matnya. Jadi dikira-kira aja, saya nggak berani terlalu dalam untuk bubutnya, saya kecilkan itu. Alat bubut juga saya belum punya, masih manual, hanya pakai cutter aja. Langsung di sasis ini langsung di langsung di bubut aja, seperti itu teman-teman. Nah kira-kira seperti itu pengalaman saya, dapat ilmu lagi saya, yaitu memanage dinamo. Yang mana dinamo ini cocok sama ini, yang ini cocok sama ini, belajar itu juga kemarin. Untuk yang lain-lainnya saya kira settingannya sama, yaitu setting di shaft, kemudian setting di ban. Lebih banyaknya sih di situ. Nah gitu teman-teman. Baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini untuk channel saya. Semoga di race selanjutnya bisa membuahkan yang lebih hasil lagi dan bisa membuat podium semoga. Tapi sepertinya itu sulit. Yang penting kita happy dulu aja untuk main Tamiya, kita sama-sama saling belajar aja. Kalau ada teman-teman mau komen, memberikan masukan, memberikan ilmu lagi, alhamdulillah saya sangat-sangat bersyukur gitu, karena bisa saya terapkan lagi. Kemarin sejauh ini juga banyak masukan dari teman-teman yang komen, yang memberikan masukan, bannya kalau mobilnya mangap bannya diganti yang besar. Kemudian ada juga yang komen shaftnya lebih di rapatkan lagi gitu. Kemarin ya saya coba untuk IC, kemarin saya sama sekali tidak ada masalah untuk di IC. Mobilnya aman, terkendali. Settingan ya standar, baut, rollernya agak dikasih derajat kemarin. Jadi rollernya agak di derajat sedikit. Ya enggak derajat sedikit sini, memang derajatnya dari bawaan sasis ya segini, pasang aja gitu. Nah seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, cukup sampai di sini. Terima kasih untuk dukungannya.
Semoga di next kita bisa berbagi ilmu lagi. Di next kita lihat perkembangan Tamiya seperti apa, ilmu apa yang bisa kita dapatkan lagi. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Thank you.